Ada minggu di mana market hanya bergerak mengikuti kebiasaan. Tetapi ada juga minggu yang mampu mengubah arah seluruh bulan. Minggu ini adalah salah satunya. Pekan lalu, 3 bank sentral terbesar dunia berbicara. Federal Reserve, Bank of England, hingga Bank of Japan memilih mempertahankan kebijakan mereka. Tidak ada kejutan, tidak ada kenaikan suku bunga, tidak ada pemotongan suku bunga. Namun karena itulah, market mulai mencari jawaban berikutnya. Karena setelah bank sentral selesai berbicara, kini giliran ekonomi yang harus membuktikan. Apakah Amerika masih cukup kuat dan dolar masih layak menjadi raja? Ataukah perlambatan ekonomi mulai terlihat dan dunia sedang bersiap memasuki babak baru? Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini. Dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Bayangkan dunia keuangan seperti sebuah ruang sidang. Minggu lalu, hakim telah memberikan keputusan. Federal Reserve mempertahankan suku bunga. Bank of England juga memilih bertahan. Bank of Japan tetap mempertahankan kebijakan ultra longgar. Keputusan sudah selesai, tetapi putusan itu bukan akhir cerita. Justru inilah awal dari bab berikutnya. Karena sekarang, seluruh investor di dunia sedang bertanya, apakah keputusan bank sentral itu memang sesuai dengan kondisi ekonomi? Inilah alasan mengapa minggu pertama setiap bulan hampir selalu dipenuhi volatilitas. Market tidak lagi mendengar pidato. Market mulai membaca angka, data manufaktur, lowongan pekerjaan, aktivitas sektor jasa, dan tenaga kerja. Semua akan menjadi bukti apakah ekonomi Amerika benar-benar masih kuat atau mulai kehilangan tenaga. Bulan Agustus sering menjadi titik perubahan sentimen market, dan minggu ini adalah fondasinya. Analisa fundamental. Di hari Senin akan rilis ISM Manufacturing PMI. Data ini menunjukkan apakah aktivitas manufaktur Amerika sedang berkembang atau justru menyusut. Jika indeks naik di atas ekspektasi, investor akan menilai bahwa sektor industri mulai pulih dan dolar berpotensi menguat. Sebaliknya, angka yang lemah akan memperkuat narasi perlambatan ekonomi. Di hari Selasa akan rilis data JOLTS Job Openings. Jumlah lowongan pekerjaan menjadi cerminan kebutuhan tenaga kerja. Semakin banyak lowongan yang tersedia, semakin kuat sinyal bahwa perusahaan masih percaya diri terhadap prospek bisnis. Penurunan tajam akan menjadi sinyal bahwa pasar tenaga kerja mulai mendingin. Di hari Rabu, Selandia Baru merilis Employment Change dan Unemployment Rate. Data ini penting bagi mata uang NZD dan sentimen terhadap aset berisiko di kawasan Asia Pasifik. Di Amerika Serikat, perhatian beralih ke ADP, Non-Farm Employment, yang sering dijadikan petunjuk awal sebelum laporan NFP. Pada malam harinya, ISM Services PMI akan menunjukkan kesehatan sektor jasa yang merupakan kontributor terbesar terhadap ekonomi Amerika. Apabila mayoritas data Amerika menunjukkan hasil yang lebih baik dari perkiraan, market kemungkinan kembali mendukung dolar karena keyakinan bahwa ekonomi masih cukup kuat. Dan The Fed tidak perlu terburu-buru memangkas suku bunga. Sebaliknya, jika data mengecewakan, ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter dapat meningkat. Hal ini berpotensi menekan dolar dan memberikan ruang bagi penguatan euro, pound, gold, maupun silver. Top 5 per minggu ini. Pertama, per Euro USD pada time frame H4. Market berhasil membentuk higher low setelah berkali-kali bertahan di zona demand. Harga juga berhasil breakout dari fase konsolidasi yang berlangsung cukup lama. IME cepat telah memotong ke atas IME lambat. Ini menunjukkan momentum bullish mulai mengambil alih. Selama harga bertahan di atas kedua IME tersebut, buyer masih memiliki keunggulan. Trendline naik jangka pendek masih terjaga. Breakout dari trendline konsolidasi memperlihatkan adanya perubahan karakter market dari sideways menuju bullish. Selama trendline ini tidak ditembus kembali, momentum kenaikan masih layak dipertahankan. Area resistance terdekat berada di 1,1560 hingga 1,1620. Area ini sebelumnya menjadi zona distribusi yang cukup kuat.
Apabila buyer mampu menembus area tersebut, target selanjutnya adalah zona supply besar. Zona supply utama berada pada 1,1640 hingga 1,1700. Ini merupakan area institusi yang sebelumnya memicu penurunan besar. Reaksi seller kemungkinan cukup kuat apabila harga mencapai zona ini. Area support terdekat berada di 1,1430 hingga 1,1380. Selama harga masih bertahan di atas area ini, bias bullish masih valid. Zona demand utama berada di 1,1360 hingga 1,1300. Zona ini menjadi benteng terakhir buyer. Apabila area ini kembali diuji dan muncul rejection yang kuat, peluang rebound masih cukup besar. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika buyer berhasil mempertahankan area support, momentum terus meningkat, dan resistance 1,1560 berhasil ditembus, maka kenaikan berpotensi berlanjut. Target pertama, 1,1620. Target kedua, 1,1640. Target ketiga, 1,1700. Ini menjadi konfirmasi bahwa buyer mulai mengambil kembali kendali market. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance, seller kembali masuk di area distribusi. Market berpotensi turun kembali menuju area support 1,1430 hingga 1,1380. Maka berpeluang melanjutkan penurunan. Target pertama 1,1360. Target kedua 1,1300. Break di bawah demand akan mengembalikan dominasi bearish jangka menengah. Trader terbaik bukan mereka yang selalu benar membaca arah market, tetapi mereka yang selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Minggu ini, market mulai menunjukkan sinyal perubahan momentum. Namun keputusan terbaik bukanlah mengejar harga yang sudah bergerak jauh, tapi tunggu konfirmasi dan biarkan market membuktikan arahnya. Kedua, pair GBP/USD pada time frame H4. Jika kita melihat pada struktur market, terdapat perubahan yang cukup signifikan. Perhatikan bagaimana harga berhasil memantul dari zona demand besar di kisaran 1,3330 hingga 1,3270. Zona ini bukan sekedar support biasa. Ini adalah area yang sebelumnya menunjukkan adanya akumulasi pembelian oleh pelaku market besar. Setelah memasuki area tersebut, seller perlahan kehilangan momentum. Buyer mulai kembali masuk ke market dan hasilnya, harga membentuk higher low yang menjadi indikasi awal perubahan struktur. Perhatikan pula pergerakan EMA. EMA cepat telah berhasil memotong EMA lambat dari bawah ke atas. Cross seperti ini biasanya menjadi tanda bahwa momentum mulai berpindah dari seller menuju buyer. Trendline naik jangka pendek juga masih mampu dipertahankan. Ini menunjukkan bahwa buyer masih menjaga ritme kenaikan secara bertahap. Namun ada satu tantangan besar yang sedang menunggu, yaitu pada area resistance di kisaran 1,3500 hingga 1,3550. Pada area inilah, harga sebelumnya mengalami penolakan yang cukup kuat. Jika buyer berhasil menembus area tersebut dengan candle yang solid, maka jalan menuju zona supply 1,3590 hingga 1,3650 akan terbuka semakin lebar. Sebaliknya, jika seller kembali mempertahankan zona tersebut, maka retracement menuju area support 1,3400 hingga 1,3350 akan menjadi skenario yang lebih realistis. Secara keseluruhan, struktur teknikal minggu ini mulai menunjukkan perubahan menuju bullish. Namun konfirmasi breakout tetap menjadi faktor yang paling penting. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika area resistance 1,3500 hingga 1,3550 berhasil ditembus dengan volume yang kuat, maka buyer berpotensi melanjutkan kenaikan. Target pertama, 1,3590. Target kedua, 1,3650. Konfirmasi breakout akan menjadi sinyal bahwa institusi mulai membangun posisi baru. Skenario kedua, bearish. Jika resistance tetap bertahan, seller dapat memanfaatkan area tersebut untuk kembali menekan harga menuju area support 1,3400
hingga 1,3350. Jika gagal dipertahankan, harga berpotensi menguji zona demand. Target pertama 1,3330. Target kedua 1,3270. Maka struktur bullish akan batal dan seller berpotensi mengambil kembali kendali market. Market selalu memberikan kesempatan, tetapi kesempatan itu hanya datang kepada mereka yang sabar menunggu, bukan kepada mereka yang tergesa-gesa mengejar setiap candle. Minggu ini, market memasuki fase yang sangat menarik. Momentum bullish mulai terlihat. Namun tantangan terbesar masih berada tepat di depan mata. Ketiga, pair USD JPY pada time frame H4. Selama hampir 3 bulan terakhir, market membangun struktur higher high dan higher low yang sangat rapi. EMA 20 berada di atas EMA 50, harga terus bergerak di atas trendline utama, buyer mengendalikan market. Namun semua berubah hanya dalam satu gelombang besar. Support 162 ditembus, trendline patah, EMA mulai berbelok turun, dan harga jatuh jauh di bawah rata-rata pergerakannya. Ini adalah perubahan karakter market, bukan lagi sekedar retracement, melainkan sinyal bahwa seller mulai mengambil alih. Mari kita bahas level-level penting. Area pertama berada di 161 hingga 162. Area ini sebelumnya menjadi support kuat. Namun setelah ditembus, area tersebut berubah fungsi menjadi resistance. Dalam konsep price action, support yang ditembus seringkali berubah menjadi resistance baru. Apabila harga kembali naik ke area tersebut lalu muncul rejection, maka peluang seller melanjutkan penurunan akan semakin besar. Di atasnya terdapat zona supply 163 hingga 164. Zona ini merupakan tempat distribusi institusi sebelum penurunan tajam dimulai. Apabila buyer mampu kembali menembus zona tersebut, barulah struktur bullish memiliki peluang untuk pulih. Sekarang kita lihat bagian bawah chart. Area support terdekat berada di 157,50 hingga 156,70. Jika tekanan jual berlanjut, area inilah yang kemungkinan akan menjadi tujuan berikutnya. Dan apabila support tersebut juga gagal bertahan, maka perhatian market akan tertuju pada zona demand 156,40 hingga 155,30. Zona demand ini berpotensi menjadi lokasi munculnya buyer baru. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga perlahan naik menuju resistance 161 dan bertahan di atasnya, maka kenaikan berpotensi ke target berikutnya. Target pertama 162. Target kedua 163. Target ketiga 164. Kenaikan tetap lebih layak dianggap sebagai pullback. Skenario kedua, bearish. Jika harga melakukan retracement kecil dari resistance dan akhirnya tekanan jual berlanjut menuju support 157,50, maka penurunan akan semakin terbuka. Target pertama 156,70. Target kedua 156,40. Target ketiga 155,30. Inilah skenario dengan probabilitas lebih tinggi saat ini. Market selalu berubah, namun satu hal tidak pernah berubah. Institusi besar selalu bergerak berdasarkan data, bukan emosi. Minggu ini market sedang berada di titik yang sangat penting. Apakah dolar mampu bangkit atau yen akan melanjutkan dominasinya? Selanjutnya, silver pada time frame H4. Jika kita perhatikan struktur market, satu fakta langsung terlihat. Tren utama masih bearish, harga masih membentuk pola lower high dan lower low. Artinya seller masih memiliki kendali. Namun ada perubahan yang mulai terlihat. Penurunan terakhir tidak lagi sekuat beberapa minggu sebelumnya. Momentum bearish mulai melemah. EMA jangka pendek mulai bergerak mendatar dan saling berdekatan dengan EMA yang lebih lambat. Ini menandakan market kehilangan arah sementara. Kondisi seperti ini sering disebut fase akumulasi atau konsolidasi. Trendline turun masih menjadi penghalang utama. Selama harga belum mampu menembus trendline tersebut, maka buyer belum dapat dikatakan mengambil alih kendali.
Mari kita bahas level-level pentingnya. Area resistance berada pada 59,30 hingga 61,90. Area ini menjadi benteng pertama seller. Apabila berhasil ditembus, potensi kenaikan akan semakin besar. Di atasnya terdapat zona supply kuat pada 63,30 hingga 67. Ini merupakan wilayah yang sebelumnya memicu tekanan jual besar. Kemungkinan institusi kembali melakukan distribusi di area tersebut cukup tinggi. Di sisi bawah, area support utama berada pada 56,60 hingga 54. Selama harga tetap bertahan di atas area ini, peluang sideways masih terbuka. Namun jika support akhirnya runtuh, target berikutnya berada di zona demand besar antara 53 hingga 49. Zona ini menjadi benteng terakhir buyer berdasarkan struktur mingguan yang terlihat pada chart. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus resistance 59,30 dengan volume yang kuat, maka ini tanda buyer menguasai market. Target pertama 61,90. Target kedua 63,30. Target ketiga 67. Jika sentimen global mendukung, zona supply menjadi gerbang menuju tren naik yang lebih besar. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal bertahan di atas support 56,60, maka ini tanda seller mengambil alih. Target pertama 54. Target kedua 53. Target ketiga 49. Apakah buyer masih memiliki kekuatan mempertahankan harga? Setiap candlestick bukan sekedar pergerakan harga. Di baliknya ada keputusan bank sentral, ada laporan ekonomi, ada institusi yang memindahkan miliaran dolar. Tugas kita bukan menebak siapa yang akan menang. Tugas kita adalah membaca petunjuk yang ditinggalkan market, lalu menunggu momen dengan probabilitas terbaik. Terakhir, gold pada time frame H4. Struktur market masih menunjukkan dominasi seller, harga masih membentuk rangkaian lower high dan lower low. Ini adalah karakteristik utama dari tren bearish. EMA jangka pendek memang mulai mendatar, namun posisinya masih berada di bawah EMA utama. Artinya, momentum jual memang mulai melemah, tetapi belum ada bukti bahwa buyer benar-benar mengambil alih market. Trendline turun juga masih menjadi tembok yang belum berhasil ditembus. Setiap kali harga mencoba naik, seller kembali muncul. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi institusi masih berlangsung. Kemudian kita melihat area resistance utama di 4170 hingga 4220 menjadi benteng pertama yang harus ditembus buyer. Selama harga masih berada di bawah area tersebut, kenaikan hanya dapat dianggap sebagai retracement dalam tren turun. Di atasnya terdapat zona supply yang jauh lebih besar, yakni 4280 hingga 4380. Zona ini sebelumnya menjadi tempat munculnya tekanan jual yang sangat kuat. Jika harga kembali ke sana, reaksi seller perlu diwaspadai. Sementara di sisi bawah, area support penting berada di kisaran 4020 hingga 3960. Area ini menjadi garis pertahanan buyer. Apabila support tersebut bertahan, peluang rebound masih terbuka. Namun jika support akhirnya ditembus, maka perhatian market akan langsung tertuju pada zona demand 3940 hingga 3840. Zona tersebut merupakan area akumulasi yang berpotensi menjadi tempat munculnya pembeli jangka menengah. Kesimpulannya, struktur besar masih bearish, namun momentum mulai melambat. Market sedang menunggu katalis fundamental untuk menentukan arah berikutnya. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga perlahan menembus area resistance 4170 hingga 4220, maka breakout menjadi sinyal buyer mengambil kendali. Target pertama 4280. Target kedua 4380.
Namun selama breakout belum terkonfirmasi, disiplin tetap menjadi kunci. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance dan kembali ditolak, kemudian tekanan jual meningkat hingga support 4020 akhirnya ditembus, maka berpeluang melanjutkan penurunan. Target pertama, 3960. Target kedua, 3940. Target ketiga, 3840. Inilah area yang kemungkinan akan menjadi medan pertarungan antara buyer dan seller. Market selalu bergerak lebih dulu, kemudian berita mengikuti. Karena itu, tugas trader bukan menebak masa depan, melainkan membaca probabilitas yang sedang dibangun market. Minggu ini, gold berada di persimpangan penting. Di satu sisi, kekuatan dolar masih menjadi penghalang. Di sisi lain, setiap pelemahan data ekonomi Amerika dapat menjadi pemicu kebangkitan safe haven. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.